Selamat siang, saya di sini akan menjelaskan resum dari pengertian keton. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nisrai dari kelas 12 MIA 1 SMA Negeri 1 Pangkatan. Saya sebagai ketua dari kelompok 4, saya sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji pertama. Dan anggota saya yaitu Agus Malaulo sebagai penyaji kedua, Putri Ritonga sebagai penyaji ketiga, Rinci Mandorong sebagai penyaji keempat, Sarah sebagai penyaji kelima, dan Ernilaya sebagai penyaji keenam. Poin-poin yang akan dijelaskan yaitu pengertian dari keton, gugus fungsi senyawa, rumus umum senyawa, nomenklatur senyawa, contoh pemberian nama senyawa, sifat fisik dan sifat kimia senyawa, identifikasi senyawa, reaksi pembentukan senyawa. Sebelum saya menjelaskannya, ini dia video berikutnya. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian keton. Apa itu keton? Keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil atau C sama dengan O, terikat pada dua gugus alkil, dua gugus aril, atau sebuah alkil dan sebuah aril. Sifat-sifatnya sama dengan aldehid. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik yaitu keton dengan 3 kurang 13 atom karbon yang berupa cairan dengan berbau sedap. Yang kedua, keton dengan atom karbon yang lebih dari 13 berupa padatan. Suku rendah golongan keton dapat dilarutkan dalam air. Suku tinggi golongan keton tidak larut dalam air. Selanjutnya, sifat kimia yaitu keton mudah bereaksi dengan senyawa lain sehingga banyak reaksi yang melibatkan senyawa keton seperti oksidasi keton dan reduksi keton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus umum keton. Keton adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi, yaitu bisa kita lihat di sini rumus umum keton. C rangkap 20 atau bisa disebut dengan gugus karbonil terletak di antara kedua alkil. Alkil yaitu R adalah alkil dan R-hexane adalah alkil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gugus fungsi. Gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus karbonil atau O rangkap 2C yang terhubung dengan dua atom karbon ataupun senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan Ritonga, saya dari kelas 12 MIA 1. Saya adalah penyaji ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keton. Yang pertama yaitu tata nama keton. Okso adalah tata nama lupak resmi untuk gugus fungsi keton. Penamaan senyawa-senyawa alkanon atau keton juga ada dua cara, yaitu yang pertama menurut lupak mengikuti nama alkanannya dengan mengganti akhiran ana dalam alkana menjadi anom dalam alkanon. Terus yang kedua dengan cara trivial, yaitu dengan menyebutkan nama kedua gugus alkilnya kemudian diikuti akhiran keton. Nah, di sini juga ada pembuatan keton, yaitu yang pertama dia itu oksidasi alkohol sekunder, dan yang kedua mengalirkan uap alkohol di atas tembaga panas. Yang ketiga memanaskan garam kalsium asam monokarboksilat. Yang keempat, aril keton dibuat melalui reaksi asilasi Friedel-Crafts cincin aromatik dengan klorida asam menggunakan katalis AlCl3. Dan yang kelima, yang terakhir, reaksi asam klorida dengan arganologam. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Linci Burmanurung dari kelas 12 MIA 1 ingin menjelaskan tentang perkelompokan keton. Keton dikelompokkan berdasarkan substituen. Salah satu klasifikasi keton membagi senyawa ini menjadi keton simetris dan keton tidak simetris. Tergantung dari kemungkinan dua substituen organik bergabung ke pusat karbonil. Aseton dan benzofenon adalah
keton simetris. Aseton fenon adalah contoh keton tidak simetris. Di ilmu keton, tidak simetris dikenal karena bersifat prochiral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh keton. Contoh keton itu pertama adalah aseton. Aseton ini digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, contoh keton itu adalah oksaloasetat. Digunakan salah satu senyawa pada proses metabolisme glukosa. Yang contoh ketiga, asetilaseton dalam bentuk mono atau enol ditandai dengan warna biru. Contoh keempat, sikloheksanona terkandung pada nilon, musko dan tetralisil, sebuah antibiotik. Sekianlah dari penjelasan saya tentang perkelompokan keton. Perkenalkan, nama saya Angelika Sarai, kelas 12 NIA 1, penyaji kelima yang akan menjelaskan sifat spektroskopi dan keasaman. Spektroskopi adalah salah satu cara yang penting untuk mengidentifikasi keton. Keton dan aldehida akan menunjukkan puncak signifikan pada spektroskopi inframerah di sekitar 1700 cm. Agak tinggi atau rendah itu berdasarkan atau bergantung pada lingkungan kimiawinya. Berdasarkan keasamannya, hidrogen min alfa keton lebih asam daripada hidrogen alkana biasa. Hal itu disebabkan oleh stabilisasi resonansi ion enolat yang terbentuk ketika berdisosiasi. Keasaman relatif hidrogen min alfa itu sangatlah penting untuk senyawa karbonil atau dalam reaksi enolisasi keton. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji ke-6. Perkenalkan, nama saya Ritania Laia, kelas 12 NIA 1. Saya sebagai penyaji ke-6 dan di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis keton. Keton dapat dihasilkan dengan oksidasi alkohol sekunder. Proses ini memerlukan oksidator kuarts Pareto, kalium permanganat, kalium dikromat, atau senyawa lain yang mengandung CrV1. Keton juga bisa dihasilkan dari hidrolis halidagen. Keton aromatik dapat dibuat dengan reaksi Friedel-Crutch, reaksi Horben-Hertz, dan penataan ulang Firth. Pada penataan ulang Korblum-Delamotte, keton dibuat dari peroksida dan basa. Pada siklisasi Ruzicka, keton siklik dibuat dari asam dikarbosilat. Pada reaksi Neff, keton terbentuk dari hidrolisi garam dari senyawa nitron. Pada penggendengan Fukuyama, keton terbentuk dari thioester dengan sebuah senyawa organesek. Keton juga dibuat dari reaksi asil klorida dengan senyawa organilitium atau senyawa organileted. Manfaat keton sebagai pelarut, pembuat kutek, pembuat gas air mata. Sekian dan terima kasih. Sekian dari penjelasan video kami tadi mengenai resum keton. Lebih kurangnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.